Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihwan dari program studi manajemen. Di sini saya akan membacakan tugas UAS manajemen perbankan. Untuk judul analisis kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah di BNI Makassar. Untuk latar belakang kasus raibnya deposito 110 miliar rupiah di BNI Makassar menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan internal perbankan. Data Bank Indonesia 2021 mencatat pengaduan layanan perbankan meningkat 12% dari tahun sebelumnya, menunjukkan tantangan sistematik yang harus segera diperbaiki. Pentingnya penguatan tata kelola dan penerapan good corporate governance agar resiko fraud dapat diminimalisir. Untuk penyebab kasus, kelemahan pengawasan internal dari kurangnya kontrol audit membuat transaksi ilegal luput dari pemantauan. Laporan OJK mencatat 40% kasus fraud disebabkan lemahnya pengawasan. Celah pada sistem TI, sistem belum terintegrasi penuh antara dokumen fisik dan digital, membuka celah manipulasi. Survei Asosiasi Bank Nasional 2022 menyebut 37% bank masih menghadapi masalah ini. Lalu budaya organisasi yang lemah, hanya 55% pegawai sektor keuangan rutin mendapatkan pelatihan etika dari Kementerian Ketenagakerjaan, meningkat resiko moral hazard. Penyebab kasus tidak efektifnya whistleblowing sistem studi OJK 2020 mencatat hanya 30% laporan fraud yang benar-benar ditindaklanjuti karena tidak adanya perlindungan bagi pelapor. Kemudian ketergantungan pada biliet fisik, lebih dari 60% deposito BNI di 2021 masih dicetak dalam bentuk biliet yang rawan dipalsukan karena minimnya validasi digital. Untuk dampak kasus reputasi REX, 68% calon nasabah ragu membuka rekening di bank yang pernah tersangkut kasus serupa. Survei Populi Center di 2021. Kemudian operasional REX, biaya audit dan hukum di BNI meningkat hingga 18% akibat penanganan kasus. Liquidity risk, dana pihak ketiga DPK di BNI Makassar turun 12% setelah kasus terungkap. Compliance risk, OJK memberi peringatan keras dan memerintahkan revisi SOP di 15 cabang. Dampak psikologis nasabah korban mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan. Untuk opini dan solusi, penguatan internal, contoh dan risk management, kontrol dan risk management audit berbasis resiko. Risk Management Association 2022 terbukti menekan fraud hingga 25%. Modernisasi core banking, integrasi real time dengan AI dan blockchain dapat menurunkan potensi fraud hingga 30%. Studi McKinsey 2021. Digitalisasi produk sertifikat digital lebih sulit dipalsukan daripada biliet fisik seperti di negara-negara maju. Budaya kepatuhan, OECD melaporkan pelatihan etika rutin mengurangi resiko fraud sebesar 18%. Whistleblowing sistem aman perlindungan bagi pelapor meningkatkan efektivitas deteksi fraud hingga 50% dari ACFE 2022. Kolaborasi dengan regulator, studi Deloitte 2020 menunjukkan koordinasi erat dengan OJK dan LPS menekan resiko kepatuhan. Kemudian evaluasi SOP berkala data internal BNI menyebut evaluasi tahunan mengurangi temuan fraud hingga 15%. Untuk kesimpulan, kasus ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik, teknologi modern, dan budaya organisasi berintegritas. Penguatan manajemen risiko dan penerapan good corporate governance adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan menjaga fraud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.